Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari mengawali kajian kita baca Fatihah dulu terhadap musannif kitab. Al-Fatihah ila hadithil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila musannif hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, wa ila Syekh Syihabud Ahmad bin Ain Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan abdu wa ya nasta'in. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtaimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Salawat berserta salam kita sanjungkan selalu kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ustadz Mustafa dan seluruh pengurus masjid yang mudah-mudahan dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan segala usahanya, dan ditambah segala kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengkaji kembali kajian-kajian rutin yang kita ambil dari kitab Nasaihul Ibad. Baik, saya akan baca makalah yang ke-20. An Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari sahabat Hatim Al-Asam, beliau berkata, al-ajalatu al-isra fil umur minasyaiton illa fi khamsi mawadi'a fa innaha ayul al-ajala fiha min sunani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut hadis Hatim Al-Asam, al-ajalah terburu-buru, tergesa-gesa di dalam segala urusan, cenderung terburu-buru itu tidak waspada, tidak teliti,
itu minasyaiton, termasuk perbuatan setan. Jadi orang maunya cepet-cepet aja, itu maunya setan ya. Karena setan itu biasanya nggak kenal kompromi. Nah, kita mudah-mudahan dari kajian demi kajian terhindar dari sifat setan. Karena setan yang maunya buru-buru, sementara orang beriman itu adalah al-itmi'nan, as-sakinah. Orang beriman itu tentram, damai. Orang beriman itu hidupnya diatur, tertata rapih. Nah, karena dari setan atau termasuk setan, maka kita harus menghindari. Artinya hidup jangan gampang terburu-buru. Apalagi kita sebagai driver misalnya, udah buru-buru sodok-sodok, yang kita bisa selamat, tapi orang lain bisa selamat. Terganggu, akhirnya kita mencelakakan orang lain. Di jalan raya itu, di jalanan itu satu segi, satu ada keterangan lain, al-aswaq atau al-asra. Setan itu suka ada di jalan-jalan sama di pasar-pasar. Jadi berapa banyak orang yang di jalan suka ribut, berapa banyak orang di pasar suka ribut, karena memang banyakkan setan di sana. Ya, maka jangan buru-buru. Kalau ada keinginan buru-buru, baca istighfar. Keinginan cepat-cepat, baca istighfar. Jadi yang normal saja prinsipnya gitu. Karena kan kalau terlambat banget juga nanti ganggu orang, cepat ya ganggu orang. Ya, apapun kalau udah al-ajalah, maunya buru-buru, enggak fokus, ya, enggak tertata, itu minasyaiton yang ujung-ujungnya kita rugi nanti. Ujung-ujungnya kita akan mendapat kerugian dan kesengsaraan dari terburu-buru itu. Makanya sebenarnya Islam itu kan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, prinsipnya kan begitu. Ingatlah kalau zikir itu bikin tentram hati, tenang hati kita. Nah, tenang itu lawannya adalah buru-buru itu, ya. Gara-gara kita nggak dzikir, maunya buru-buru aja. Kayak misalnya kita kerja nih. Kalau menurut aturan masuk jam 8 atau setengah 8, biar nggak buru-buru dan kita juga nggak termasuk orang yang melalaikan sebuah kewajiban. Apalagi sekarang kalau di kantor-kantor pemerintahan itu ada namanya absennya pakai fingerprint. Absen harus pakai fingerprint, pakai sidik jari, nggak bisa dibohongin. Jam berapa kita masuk, di situ ada datanya, di situ ada orangnya, dan di situ jelas kita. Nggak bisa pakai jari orang lain, nggak bisa. Kecuali waktu di input jarinya dipotong dikasih orang lain, soal itu. Ya. Nah, sekarang itu pakai fingerprint. Nah, kalau setengah 8 ya harus setengah 8, jam 8 ya jam 8. Nah, kalau tahu masuk jam setengah 8 atau jam 8 ya, yo kalau misalnya perjalanan itu setengah jam, ya kita jalannya minimal 40 menit sebelum sampai di tempat, atau 45 menit, supaya apa, jalan kita nggak buru-buru. Udah tahu perjalanan setengah jam, berangkat dari rumah jam 7:05, kan tinggal 25 menit itu sampai sono, pas aja udah alhamdulillah. Akhirnya apa, untuk mencari pas kita harus sodok sana sodok sini. Waduh, akhirnya apa? Kalau kita selamat alhamdulillah, kalau enggak kan bikin susah orang lain. Makanya kalau dalam bahasa Inggris, be on time and be slowly. Jadilah orang yang tepat waktu tapi santai. Bagaimana tepat waktu? Tepat waktu dalam artian ya jalan, kalau perjalanan setengah jam jangan ngambil setengah jam dari rumah, udah 45 menit misalnya. Ada kosong waktu 15 menit untuk kita bisa jalan nyantai. Nyantai aja 15 menit, ini masih lama kan gitu. Ya, kalau udah nyantai, slowly, on time, sudah pasti kita sebelum waktunya udah datang kita. Ini terhindar dari sifat ajalah, al-ajalah atau tergesa-gesa. Kalau udah tergesa-gesa, akhirnya apa? Kita nggak fokus, malah membahayakan diri sendiri, bahkan membahayakan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi karena al-ajalah minasyaiton illa fi khamsi mawadhi'.
kecuali ada 5 hal yang kita harus segerakan itu. 5 hal yang harus diurusnya cepat. Kenapa? Fa innaha min sunani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pada 5 hal yang disunahkan cepat itu karena termasuk sunnah baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang lain-lain jangan, tetapi kecuali yang 5 hal ini. Apa yang 5 itu? Yang pertama adalah it'amud dhaif bima la yatakallafu indal madhif. Memberi makan pada tamu ya dengan sesuatu yang tidak memberatkan orang yang ditamui. Idza najala, apabila telah mampir siapa tamu, ai dhaif fi manzilih. Nah, kalau ada tamu datang ke rumah, cepat-cepat kita layanin. Apa misalnya dikasih air ya. Jangan namunya udah sama tamu siang-siang dari jauh didiemin aja. Datang kagak ditegor, datang kagak disapa, naudzubillah min dzalik. Jangan itu. Kita sebagai muslim jangan sampai melakukan hal itu kepada tamu. Bahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Maka hendaklah dia menghormati tamunya tuh ya. Menghormati tamu bagian daripada beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Bagaimana cara menghormati tamunya? Yaitu tadi, kalau memang ada air segera kasih air ya. Bima la yatakallaf, memang jangan maksain. Kita ketepatan punyanya air ya air ya. Satu saat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah kedatangan malaikat Jibril. Jibril memberikan salam kepada Rasul. Bahkan kata Jibril, Allah memberikan salam juga kepada sahabatmu. Masya Allah, saya dapat salam dari Allah, Allah berikan salam kepada sahabatku Fulan bin Fulan. Akhirnya Rasulullah datang ke rumah sahabat ini. Ada apa yang kau perbuat tadi malam itu? Bisa Allah berikan salam kepada engkau? Katanya, anu ya Rasul, semalam itu ada tamu saya. Terus, Masya Allah, tuh tamu memang ketepatan dari jauh, kayaknya lapar beliau. Dilalanya saya punya makanan, ya cuman buat keluarga saya aja. Terus, ya karena tamu ini orang yang sudah pasti kalau saya mungkin tidak makan sekarang, nanti pagi juga insya Allah dapat makanan. Tapi tamu hari ini malam ini dia udah kelihatan lapar, nggak mungkin saya biarkan. Akhirnya apa? Tamu saya jamu dengan sebagus-bagusnya. Makanan yang mestinya buat anak saya kasih sama tamu ini. Ketepatan kata tamunya, saya jangan makan sendiri dong. Kan kita keluarga, ayo makan bareng-bareng. Iya dah, makan bareng-bareng. Supaya makan bareng-barengnya ini nggak kelihatan kalau nasinya istilahnya cuma sepiring doang, itu lampu di lalanya dimatiin, pura-pura wah mati lampunya nih gitu kan, lampu mati. Akhirnya apa? Ayo mah kita makan sama anak kita bareng. Akhirnya matang pelotak si tamunya udah kenyang, seolah-olah mereka pada makan semua, padahal ini suami istri sama anaknya lagi nggak makan karena untuk menghormatin tamu ya. Akhirnya nggak lama udah selesai makan baru dinyalain lampu. Oh, udah ketemu lampu nih, nyala lampu. Nah akhirnya orang ini tidur dalam keadaan terasa lapar. Tapi demi Allah, Allah senang, Allah ridho terhadap perlakuan seorang sahabat kepada para tamunya. Walaupun dia keadaan susah tapi memberi kebahagiaan kepada tamunya. Alhamdulillah ya. Nah jadi yang harus disegerakan memang memberi makan kepada tamu ya. Dalam hadis lain, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramallahu ta'ala 'alan nar. Barang siapa seorang muslim ngasih makan muslim, maka Allah akan haramkan dia masuk api neraka. Amin. Ya. Jadi secara umum nih,
Siapa yang gampang ngasih sodakoh makanan, apalagi ketempatan yang dikasih lagi butuh-butuhnya, insya Allah dia akan diharamkan masuk api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi sodakoh makanan, kayak kita ngaji biar dapat pahala ngaji, pahala sodakoh, ya udah bawa aja makanan apa kek ke masjid. Mau dimakan mau enggak, kita niatnya sodakoh makanan, insya Allah habis. Amin. Ya, sekarang banyak orang lagi susah, misalnya banyak sodakoh Jumat, nggak apa-apa itu. Bagus nggak bagus? Sodakoh Jumat, makanan, minuman, alhamdulillah sudah banyak beberapa masjid yang mengadakan ini. Walaupun mungkin masjid nggak menyediakan, tapi memberikan fasilitas. Siapa yang mau sodakoh, mau makanan, mau minuman, taruh di depan. Nanti orang pada Jumatan ada tulisan silakan ambil secukupnya. Itu alhamdulillah sekarang udah banyak yang ngikutin, karena ibadah sodakoh terlebih di hari Jumat insya Allah memudahkan rezeki. Amin ya robbal alamin. Terutama tamu-tamu itu, apalagi kita niatin nih, ini kan masjid di pinggir jalan, barang bisa jadi yang sholat mau Jumat atau sholat yang maktubat orang-orang jauh, ya dia dari luar kota, pas keluar tol ada masjid, sholat dulu misalnya, perut lapar, dilalainya masuk masjid udah tersedia makanan, ada tulisan silakan ambil, masya Allah, ya barangkali dia sanggup membeli. Tapi kalau dia lari ke warung dulu, ke tempat makan dulu, kan sudah ada waktu yang terbuang. Tapi ketika masuk masjid sudah tersedia ditulis silakan ambil secukupnya. Ini namanya siapa yang memberikan orang makan dalam kebutuhannya, yang memberi akan dijauhkan dia dari api neraka. Amin ya robbal. Maka fastabiqul khairat, ayo kita berlomba dalam kebaikan ini, insya Allah. Jadi yang pertama yang harus didahulukan kalau ada tamu, kasih minum, kasih makan. Dan tamu itu jangan kayak di warteg, jangan kayak di warung nanya, Pak maaf mau minum apa, nggak usah nanya-nanya. Minum apa nggak usah, pokoknya kasih aja. Juga tamunya juga tahu diri. Maaf ya, saya nggak minum air kopi. Wah nggak usah. Siapa ngasih kopi sama lu? Gitu kan? Kasih aja apa. Kemudian apa yang diberi terima. Dalam keterangan lain, ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu kayak mayit, ya. Artinya tamu kayak mayit, maka segera harus diterima dan diurus. Lalu apa yang dikasih terima, jangan nawar, ya. Naam, kita lanjut. Yang kedua, wa tajhijul mayyit bil ghusl wa takfin was salatu alaihi wa dafn idza mata. Yang harus segera didahulukan itu adalah tajhijul mayyit, mengurus jenazah. Tapi dengan catatan idza mata, kalau udah jelas meninggalnya. Ya, udah jelas meninggalnya. Jelasnya itu bagaimana? Udah misalnya kalau menurut kedokteran itu orang yang meninggal itu kalau ada ada cermin ditempelin di hidungnya, nggak basah, nggak ada bekas udara, insya Allah udah nggak ada, ya. Kemudian juga dipegang urat nadinya, misalnya ya. Untuk lebih jelasnya kalau di kedokteran ada alat deteksi jantung. Tanya dokter, gimana Pak? Positif? Ya sudah positif.